dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan peserta debat yang saya banggakan. Dalam debat kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi yang akan menyanggah berbagai argumen yang telah disampaikan tim afirmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka argumen terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Tes kompetensi politik adalah suatu tes yang mengandung intisari materi politik suatu negara yang digunakan untuk mengecek dan meluluskan kandidat politik untuk dapat mencalonkan diri. Kami dari tim oposisi jelas menolak mosi ini yang menjadikan kompetensi politik sebagai syarat wajib untuk dapat mencalonkan diri dengan berbagai argumen yang akan saya sampaikan. Argumen pertama yaitu potensi diskriminasi bagi setiap kandidat politik yang akan mencalonkan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi diskriminasi dan pemilihan kandidat politik yang tidak adil dengan maksud didasarkan pada persamaan suku, agama, budaya, hubungan kekerabatan sangat rentan terjadi. Sebagai rakyat biasa, kita tidak mengetahui permainan licik di belakang layar yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang saat ini marak terjadi dan diberitakan banyak stasiun TV, salah satunya disebabkan oleh tes kemampuan politik yang menjadi syarat wajib kandidat untuk dapat mencalonkan diri dan berdampak melahirkan dewan politik yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan, kepemimpinan dan potensinya, melainkan didasarkan pada latar belakang ia berada. Saya menyanggah argumen dari tim afirmasi yang menyatakan bahwa tes kompetensi politik perlu dan menjadi syarat wajib untuk dilakukan karena di Indonesia banyak generasi-generasi penerus yang memiliki kompetensi serta potensi kepemimpinan yang luar biasa namun susah untuk mengakses atau mengikuti tes kompetensi politik karena pasti diperlukan biaya lebih untuk mengikuti tes tersebut dan bagi mereka hanya memiliki persentase lolos yang sangat kecil karena tidak memiliki hubungan atau relasi yang kuat dengan anggota-anggota politik yang bekerja di lembaga pemerintah. Argumen kedua yang akan saya sampaikan yaitu melanggar sistem demokrasi yang sudah dibangun dan diterapkan di Indonesia. Dengan adanya tes kompetensi politik yang menjadi dasar dan syarat wajib di Indonesia, hal itu jelas telah melanggar prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Pemilu yang selama ini diterapkan dan dijalankan di Indonesia menjadi terhapuskan sebagai akibat diterapkannya kompetensi politik. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidak akan terjalankan dan terjadi penyelewengan yang berakibat negara akan mengambil alih seluruh sistem politik, calon kandidat serta kandidat yang dipilih untuk bekerja di lembaga pemerintahan. Roda perputaran politik di Indonesia akan dijalankan menurut kehendak negara tanpa adanya campur tangan rakyat sedikitpun. Jika satu saja penyimpangan politik sudah terjadi, apalagi ini menyangkut penyelewengan sistem demokrasi, tidak heran jika negara Indonesia akan semakin banyak terjadi tindak kriminalitas, korupsi, politik turun-temurun, dan masih banyak lagi. Lalu, akan dikemanakan hak dan kewajiban rakyat untuk memilih dan dipilih jika syarat wajib mencalonkan diri sebagai kandidat politik harus berdasarkan lulus tidaknya dalam kompetensi politik? Argumen yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu tes kompetensi politik bersifat tidak transparan kepada masyarakat umum. Tes kompetensi politik sudah disusun sedemikian rupa oleh lembaga politik dan sifatnya tidak transparan kepada masyarakat umum. Kita tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat soal tes kompetensi tersebut dan bagaimana lembaga pemerintah dapat meyakinkan rakyat Indonesia bahwa soal tersebut asli. Tidak ada satu orang pun peserta yang mengetahui dan apakah soal tersebut telah bocor ke tangan-tangan kandidat yang disokong oleh hubungan keluarganya? Tentu tidak akan bisa. Rakyat kecil menengah sekalipun mengetahui fakta-fakta politik di Indonesia yang selalu menggunakan relasi sebagai ajang mendapatkan kenikmatan tanpa harus bersusah payah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bunyi dari sila keempat dan kelima dasar negara Indonesia saja tidak diterapkan. Tak jarang juga kandidat-kandidat yang melakukan suap dengan nominal uang yang tidak sedikit jumlahnya dan mampu membungkam mulut-mulut lembaga pembuat soal tes kompetensi politik tersebut untuk tutup mulut. Lalu,
bagaimanakah nasib generasi penerus bangsa yang berpotensi tinggi untuk menjadi pemimpin dan memperbaiki roda kehidupan politik di Indonesia jika kesempatan pun tidak pernah diberikan dengan layak kepada mereka. Indonesia Emas 2045 akan semakin cepat terwujud lewat peran serta lembaga pemerintah dan dewan politik yang mampu merealisasikan hal tersebut secara nyata. Untuk itu, diperlukan pemilihan pemimpin yang adil, berpotensi, dan dipercaya oleh masyarakat luas lewat pemilu sebagai penerapan sistem demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Bukan berdasarkan tes kompetensi politik, namun harus berdasarkan pilihan langsung dari masyarakat Indonesia melalui hak memilih dan dipilih dalam pemilu yang bersifat transparan, adil, dan mencakup setiap suara dari berbagai daerah di Indonesia dan sudah pasti tidak ada campur tangan dan dikendalikan oleh negara. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang berbunyi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri karena kandidat yang baik dan berintegritas tidak hanya unggul dalam tes kompetensi politik seperti kecerdasan formal, namun juga terlihat dari perilakunya dan bagaimana ia kelak akan amanah, jujur, bertanggung jawab dan mampu merealisasikannya kepada masyarakat luas yang sudah menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.